Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Masih dalam rangkaian tema Kristologi, hari ini kita akan mendengarkan pengajaran hambanya mengenai apa yang terjadi ketika Yesus mengalami prosesi penderitaan di atas kayu salib, di mana ia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, apa arti teriakan itu? Dan apa makna teriakan itu bagi keselamatan kita? Mengapa Yesus harus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani? Untuk itu nantikan pengajarannya pada saat ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah setia pemirsa, karena hambanya telah sedia untuk memberkati kita. Dan sebagai informasi bagi Anda bahwa program ini direkam langsung dari Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Semua kru yang bertugas sudah menjalankan tes PCR dan juga swab antigen. Dan pemirsa yang diberkati Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih untuk donasi yang Anda berikan sehingga program acara ini dapat berlangsung dengan baik sampai dengan hari ini. Kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami, di mana Anda bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga sekiranya Anda memiliki pertanyaan, saran, kritik, atau pendapat, Anda bisa menyampaikannya di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Mari, tanpa menanti lebih lama lagi, kita siapkan hati untuk siap diberkati. Hambanya Pendeta Ezra Soru hadir di hadapan Anda. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada dan terutama para pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan lewat program ini dan kita ada dalam seri pembahasan tentang Kristologi. Kristologi itu adalah ajaran atau doktrin tentang Kristus dan kita membahas Kristologi ini dalam 20 atau 21 episode dan saya berharap saudara bisa mengambil bagian di dalam mengikuti masing-masing episode ini untuk menambah dan memperkuat pengertian kita seputar Yesus Kristus Tuhan kita. Episode-episode tentang Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan masih berada dalam situasi pandemi dan karena itu maka semua kru yang bertugas di tempat ini semua telah taat protokol kesehatan dan telah di swab PCR demi keamanan bersama. Dan kami menyadari bahwa program ini dapat terlaksana, dapat diproduksi itu karena dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga dukungan doa, dukungan dana. Dan kalau saudara merindukan agar program seperti ini dapat terus berlangsung, mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar kaca Anda boleh berdonasi ke sana dan dana yang Anda sumbangkan akan dipakai untuk memproduksi konten-konten yang bermutu, yang berisi pengajaran dan pemberitaan firman yang berguna bagi banyak orang. Dan
apabila mengikuti program ini dan saudara memiliki pertanyaan atau sekian lama bergumul dengan pertanyaan tertentu, kami beri kesempatan kepada saudara untuk mengajukan pertanyaan juga. Silakan SMS atau WA ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan juga kalau saudara membutuhkan bantuan doa atau juga ingin dibantu solusi dalam beberapa persoalan yang ada, kami tim Pijar TV siap melayani Anda, dan jangan ragu-ragu untuk mengontak nomor yang ada di layar Anda ini. Baik saudara pemirsa, kita ada di kelas Kristologi, dan dalam episode-episode kali lalu kita sedang membahas soal penyaliban dan kematian Yesus Kristus, dan saya sedang mengangkat fakta-fakta seputar penyaliban dan kematian Yesus. Kita telah melihat Yesus disalibkan atau mati di Golgota. Lalu Yesus disalibkan dan mati dengan telanjang. Yesus disalibkan dan mati bersama penjahat. Dan sekarang yang keempat adalah Yesus disalibkan dan ditinggalkan. Yesus disalibkan dan ditinggalkan. Mari kita lihat beberapa teks Alkitab. Matius 27 ayat yang ke-46. Silakan baca. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabaktani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini adalah salah satu dari kata-kata Yesus sewaktu dia berada di atas kayu salib. Kalau saudara mengikuti katekisasi zaman dulu, biasanya wajib menghafal 7 perkataan Yesus di kayu salib. Saya tidak tahu lagi orang-orang yang ikut katekisasi sekarang masih hafal atau tidak. Mungkin tidak lagi. Tapi katekisasi masa lampau itu wajib hafal 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan kata-kata Yesus yang baru kita baca ini adalah kalimat keempat dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang menarik seperti yang sudah saya bilang ya dalam fakta-fakta ini. Yesus disalibkan di Golgota yang di luar kota, itu sesuai nubuatan. Ya, Yesusnya disalibkan dengan telanjang, itu sesuai nubuatan. Yesusnya disalibkan di antara penjahat, itu sesuai nubuatan. Dan kali ini lagi Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pun bukan kebetulan. Ini sesuatu yang telah dinubuatkan sebelumnya di dalam kitab Mazmur dan lagi-lagi Mazmur Mesianik. Mazmur 22. Coba lihat Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya, ini Mazmur Daud. Dan seperti dalam episode-episode kali lalu saya sempat menyinggung soal nubuatan ganda. Ya, dan Mazmur 22 ini sebenarnya ada 2 kali terjadi. Yang pertama karena itu Mazmur Daud itu dialami oleh Daud sendiri. Mungkin Daud dalam pergumulan yang sangat hebat, lalu dia minta pertolongan dari Tuhan, tapi kelihatannya tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan. Lalu dengan keadaan seperti itu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu pertama terjadi pada Daud. Tapi bahwa Yesus mengucapkan lagi kata-kata ini waktu dia ada di atas kayu salib, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada penggenapan yang lebih jauh. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengalaman Daud pribadi, tapi itu juga mengarah ke 1000 tahun yang akan datang yang berkenaan dengan Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus berteriak, berseru, Eli, Eli lama sabatani. Ini adalah kalimat yang menarik. Nah, saya ingin membacakan kata-kata pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, kira-kira sebelum Yesus disalibkan, Daud menuliskan Mazmur nomor 22
Dan di dalamnya sudah ada perkataan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah teriakan Tuhan ini dihafalnya dari Mazmur 22 ayat 2? Jikalau Kristus harus menghafal ayat untuk mengisi kekosongan waktu dan berteriak-teriak, maka hal itu tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi maksudnya ya daripada diam-diam ya di atas kayu salib, tidak tahu bikin apa, ya sudah kasih keluar ayat hafalan. Ya, kalau itu tidak mempunyai arti apa-apa. Memang perkataan Daud sama kalimatnya, sama artinya, sama hurufnya, dan pernah diucapkan Daud. Apakah Kristus mengutip Daud? Atau sebaliknya, Daud digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan perkataan ini? Bukan Kristus yang mengutip Daud, tapi Daud digerakkan oleh Kristus untuk menuliskan penderitaan dan sengsara yang belum pernah diketahui sebelumnya dan yang akan dialami oleh Kristus. Berarti memang itu merupakan sebuah nubuatan. Allah dalam terlepas daripada itu adalah pengalaman Daud pribadi. Tapi kalau itu masuk ke dalam Mazmur sebagai kitab suci, maka kita tahu juga kitab suci tidak mungkin ditulis tanpa inspirasi dari Roh Kudus. Dan itu berarti bahwa karena dorongan Roh Kudus, dorongan Allah lah, maka kalimat atau pengalaman Daud masuk ke kitab suci, dan itu dimaksudkan bahwa merupakan nubuatan yang akan datang, yang akan diucapkan oleh Yesus. Nah, kalau itu memang sumbernya dari Mazmur, itu kan dalam perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa perjanjian lama ini bahasa aslinya adalah Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Itu berarti bahwa kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabatani, yang kita baca di perjanjian baru itu berarti di Mazmur, maka itu mestinya tertulis dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bunyinya tidak seperti yang kita baca dalam perjanjian baru. Eli, Eli, lama sabatani. Kalau itu dalam bahasa Ibrani, maka ayatnya harus berbunyi Eli, Eli, lama asabtani. Itu kalau bahasa Ibrani. Eli, Eli, lama asabtani. Itu Ibrani. Ya. Tapi kalau kita baca di Matius tadi, Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabahtani. Ya. Untuk perbandingan ya. Kalau Ibrani, Eli, Eli, lama asabtani. Itu Ibrani. Kalau di Matius 27, Eli, Eli, lama sabatani. Tapi di Markus 15, ini Eli, Eli, lama sabatani. Tapi kalau di Markus 15 ayat 34, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saya pernah ditanya orang, Pak, yang betul itu Eli, Eli, lama atau Eloi, Eloi, lama? Ya. Saya juga dulu bingung, saudara, karena waktu kecil, ya, ikut vokal group. Di sekolah minggu saya tahu Eli, Eli, lama sabatani. Tapi waktu ikut vokal group, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kok Eloi ya? Ya. Nah, sebenarnya begini. Kalau bahasa Ibrani, Eli, Eli, lama asabtani. Kalau dia bahasa Aramaik, ya, dia bahasa Aram, maka dia haruslah menjadi Eloi, Eloi, lama sabahtani. Ini Aram. Eli, Eli, lama asabtani, Eloi, Eloi, lama sabatani. Tapi yang tertulis di Matius, Eli, Eli, lama sabatani. Berarti Eli, Eli, lama itu diambil dari Ibrani. Tapi begitu sabatani, ambilnya dari Aram. Jadi kalau diucapkan Ibrani murni ya begini, Eli, Eli, lama asabtani. Kalau mau Aram murni, maka Eloi, Eloi, lama sabatani. Tapi ternyata di cross, bagian awal Ibrani, bagian akhir itu Aram. Ya, bagian akhir itu Aram. Ya, mirip-mirip lah antara Aram dan Ibrani, karena bahasa
Aramaik itu adalah bentukan dari bahasa Aram modifikasi di pembuangan. Ya. Jadi di pembuangan mereka tetap mempertahankan bahasa Ibrani, tapi ya ini misalnya ya, saya lihat di YouTube tuh ada komunitas orang Jawa di Suriname, ya. Itu orang-orang Jawa di sana, tapi mungkin Jawanya sudah Jawa versi lain, ya, logatnya mungkin atau ada bahasa kata-kata tertentu, ya kira-kira antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu lah. Saya punya kelas di Malaysia, maka saya ngajar mereka tiap minggu orang-orang Malaysia. Tapi masih bisa nangkap. Masih bisa nangkap karena saya pakai bahasa Indonesia, mereka tangkap pakai bahasa Melayu, ya ada banyak samanya. Tapi kadang-kadang juga ada beda. Seperti minggu kemarin saya mau ngajar mereka. Kami kebingungan sama-sama karena waktu saya menyebutnya, saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Mereka bingung. Apa itu mata kaki? Saya bilang, ya mata kaki. Mereka bingung, mata kaki apa itu ya? Saya minta teman saya itu tolong jelaskan mereka mata kaki itu apa. Dia juga bingung juga. Ya, bagaimana menjelaskannya? Itu asing bagi mereka. Satu kali saya mengajar. Ya. Saya mengajar hermeneutics, ilmu tafsir Alkitab. Lalu saya bilang, untuk menafsir Alkitab kita butuh konkordans Alkitab, kita butuh kamus Alkitab, kita butuh tafsir Alkitab, kita butuh interlinear. Waktu saya bilang kita butuh, mereka kaget semua. Tahan apa semua. Saya juga bingung, kenapa ini? Apa yang salah? Selesai mengajar baru mereka kasih tahu, Pak, di Malaysia itu butuh itu alat kelamin laki-laki. Bayangkan, butuh itu alat kelamin laki-laki, saya butuh berapa kali itu ya. Kita butuh ini, kita butuh tahan napas, kita butuh lagi tahan napas lagi. Ya, memang ada perbedaan-perbedaan, tapi ya secara umum mereka mengerti. Nah itu kira-kira antara Aram dengan Ibrani itu yang mirip-mirip sama Indonesia dan Melayu. Jadi ada yang kata lain bahasa Aram itu adalah bahasa Ibrani versi pembuangan. Tapi begitu pulang dari pembuangan itu sudah tercampur, ya, tercampur. Nah, karena itu di sini bilang Eli Eli, ya ini Eloi Eloi, ya mirip-mirip juga kan, Eli Eli dan Eloi Eloi. Nah, Eli itu dari El itu kan Allah, makanya Bet El itu rumah Allah. Bahasa Ibrani Bet, sampai bahasa Arab itu Bait, ya. Maka Bet El, Baitullah. Jadi mestinya Bet El. Kalau Bet El itu Ibrani murni, tapi kalau sudah Bait El, nah itu sudah Arab campur Ibrani. Ya. Nah, Eli, Elimelek. Nah, Eli itu adalah Allah, ya. Nah, karena itu sejalan juga dengan kata-kata dari Albert Barnes. Eli. Bahasa ini bukan Ibrani murni ataupun Aramaik, Syria murni, tapi suatu pencampuran dari keduanya. Biasanya disebut sebagai Syro-Kaldait. Ini mungkin merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh Sang Juru Selamat. Kata-kata itu diambil Mazmur 22. Maksudnya digunakan oleh Sang Juru Selamat ini apa? Yesus bahasa ibunya ini bahasa Arab. Ya. Yesus menggunakan bahasa Arab hari-hari, tapi pada waktu Alkitab ditulis sudah tidak ditulis dalam bahasa Arab. Ya, jadi kita masih menemukan sisa-sisa atau penggunaan bahasa Aram di dalam Alkitab. Misalnya, Talita kumi, hai anakku, bangunlah. Efata, terbukalah. Gabata, itu Aram. Maranatha, itu Aram. Nah, jadi ini perpaduan. Nah, para penafsir lalu berpikir atau memikirkan ini, kalau ini versi Ibrani murni begini, ini versi Aram murni begini, tapi ternyata di sini Eli lalu lari ke Sabatani. Sebenarnya waktu Yesus mengucapkan itu, dia mengucapkan yang mana? Ya, kan ada versi Matius dan versi Lukas ini kan. Nah, tetapi mayoritas penafsir mengatakan bahwa dia mengucapkan versi Matius, yaitu Eli Sabatani. Tapi penafsir yang lain bilang tidak.
kelihatannya Eloi, Eloi lama. Karena bahasa ibunya dia itu kan bahasa Aram. Jadi dia Eloi, Eloi sabatani. Nah, versi Matius ini yang menyampaikannya dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, kita tinggalkan dulu persoalan bahasa itu. Ini hanya menjadi pengetahuan bagi kita dari sisi bahasa. Tapi yang pasti adalah bahwa saat Yesus disalibkan, dia berteriak seperti itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya berarti ada yang meninggalkan dia. Makanya saya bilang poin kita sekarang ini, kita sedang membahas tentang ia disalibkan dan ditinggalkan. Nah, problem pertama yang kita mau pikirkan adalah siapa yang meninggalkan Yesus? Ya. Kalau dari teks itu Allahku. Tapi tidak sesederhana itu untuk memahami itu. Kita ingat konsep kristologi yang kita sudah bahas ya. Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, tapi Allah kita itu kan Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan waktu kita bahas tentang inkarnasi, sudah saya jelaskan bahwa yang menjadi manusia itu hanya anak ini. Bapa tidak jadi manusia. Roh Kudus tidak jadi manusia. Hanya pribadi kedua sang anak yang jadi manusia. Nah, sang anak ini Allah. Yang namanya Allah itu kan Allah tidak bisa berubah. Ya. Karena itu sekali Allah ya mesti tetap Allah. Tidak bisa mantan Allah. Ya. Jadi dia Allah. Kalau dia Allah, lalu sekarang dia mengambil manusia, tapi Allahnya tidak hilang. Maka dia datang ke sini, dia sebagai pribadi Yesus Kristus, karena Allahnya tidak hilang, Allahnya tetap ada. Tapi karena dia mengambil kemanusiaan, maka dia juga tetap manusia. Maka dia Allah manusia, manusia Allah. Allah sejati, manusia sejati. Allah sempurna, manusia sempurna. Jadi Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat. Hakikat Allah, hakikat manusia. Tapi mengapa dia bisa datang ke dalam dunia ini? Karena Allah Bapa itu mengutus dia. Allah Bapa mengutus dia datang ke dalam dunia untuk pekerjaan penebusan. Kalau begitu kita bisa lihat di sini. Ada Allah Bapa. Tapi di sisi lain ada hakikat kealahan Yesus. Nah, problemnya adalah waktu dia berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan Yesus ini yang mana? Apakah Allah Bapa yang meninggalkan dia? Atau kealahannya meninggalkan kemanusiaan dia? Nah, ini menjadi problem kristologi yang pelik. Dan seringkali para ahli itu tidak mempunyai pandangan yang sama. Ya, pandangan yang sama. Dengan kata lain ringkasnya begini. Apakah hakikat Allah Yesus meninggalkan kemanusiaannya? Ataukah pribadi pertama dari Allah Tritunggal yakni Sang Bapa meninggalkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang kedua? Yang mana yang benar? Nah, mari kita lihat. Kaji satu persatu. Kita lihat yang pertama. Pandangan ini adalah kealahan Yesus meninggalkan kemanusiaannya. Allahnya meninggalkan manusianya. Nah, kalau ini yang terjadi, itu berarti bahwa saat Yesus di atas kayu salib, sekian lama kan dia Allah manusia. Tahu-tahu di atas kayu salib Allahnya meninggalkan manusianya, maka yang tertinggal di atas salib itu ya hanya manusia saja, bukan manusia Allah. Ya. Berarti nantinya dia mati juga hanya mati sebagai manusia yang terpisah dari kealahannya. Kalau ini yang terjadi, jadi Yesus mati di atas kayu salib murni sebagai manusia terpisah dari kealahan.
Kalau memang demikian, lalu apa bedanya kematian Yesus dan kematianmu? Kalau kamu mati sebagai manusia, ya persis kayak dia juga kan? Apa bedanya Yesus mati dan saya mati? Toh mati sebagai manusia tanpa ada kaitan apa-apa. Kalau ini yang terjadi, maka memang kita akui Yesus itu mati sebagai manusia. Coba lihat Efesus 2 ayat 15. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan... Cukup saja, cukup di situ. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi dia mati memang sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau dia mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3:18 juga sama. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ini harus ditegaskan. Yang mati itu kemanusiaannya. Ya. Ini penting untuk melawan tuduhan agama lain. Wah, Tuhannya orang Kristen itu kok mati? Allahnya orang Kristen itu kok bisa mati? Ya gampang saja, Allahnya tidak mati. Yang mati itu manusianya. Jadi kita juga mengakui bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya. Allahnya tidak mati. Hanya kalau Yesus mati sebagai manusia, dengan kamu mati sebagai manusia, saya mati sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, terus apa bedanya? Gak ada beda. Tapi apa yang membedakan kematian Yesus dan kita? Dia mati memang sebagai manusia, kealahannya tidak mati, tapi dia mati sebagai manusia tetapi tetap persatuan dengan kealahannya. Ya. Kalau kita kan gak ada hakikat Allah di dalam diri kita, jadi ya mati ya sudah, manusia saja. Tidak perlu ada kesatuan dengan apa-apa. Jadi Yesus itu memang harus mati sebagai manusia tapi tidak terpisah dari kealahannya. Supaya apa? Supaya manusianya bisa mati untuk menggantikan orang berdosa, tapi kealahannya tidak boleh terpisah. Supaya kealahannya bisa memberikan nilai penebusan tak terbatas bagi orang berdosa. Kalau dia hanya mati sebagai manusia terpisah dari kealahannya, mati ya sudah selesai. Tidak bisa punya kuasa penebusan. Ya, tidak bisa punya kuasa penebusan. Dan kalau Yesus hanya mati sebagai manusia terpisah dari kealahan, dia tidak bisa menebus siapapun. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menebus manusia. Ya. Coba baca Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Nah, di sini bilang tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Diri siapa? Diri sendiri. Gitu kan? Jadi orang tidak bisa selamatkan diri sendiri. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nyawanya sendiri. Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya begitu. Tapi kalau kita membaca teks Inggris, bukan diri sendiri yang dibicarakan di situ ya, seperti versi New International Version ya. No man can redeem the life of another. Ya. Tak seorang manusia pun bisa menebus nyawa orang lain. Or give to God a ransom for him. Dan memberikan kepada Allah tebusan untuk dia. Untuk another itu, orang lain. Jadi maksudnya adalah bahwa saya tidak bisa memberikan nyawa saya untuk menebus ini. Tidak bisa. Kalaupun saya mau menebus, tidak bisa. Manusia tidak ada hukumnya, manusia bisa tebus manusia. Ya. Hanya Allah yang bisa menebus. Manusia tidak bisa menebus. Kalau Yesus mati sebagai manusia tapi putus hubungan dengan kealahannya, manusia tidak bisa tebus manusia. Maka akhirnya Yesus mati sia-sia juga. Ya, Yesus mati sia-sia tanpa bisa menebus
manusia yang lain. Seandainya kita paksakan mau tebus juga, paling-paling dia bisa tebus satu. Karena impas, satu bayar satu. Ya kan? Dia bahkan tidak bisa menebus dua orang pun. Karena tidak cukup. Kalau kalimat yang terakhir tadi itu ya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Ya ini karena terjemahannya sudah salah, makanya nyawanya tidak memadai. Kalau dalam NIV, ya, no payment is ever enough. Ya, tidak ada pembayaran yang mencukupi. Jadi manusia bayar manusia, manusia tebus manusia itu tidak bisa. Harganya tidak cukup. Karena itulah, saya manusia menebus satu saja harganya tidak cukup. Kalau begitu bagaimana bisa tebus dua? Bagaimana bisa tebus tiga? Bagaimana bisa tebus semua manusia? Oh, itu tidak bisa manusia yang kerjakan. Harus Allah. Tapi kalau Allah kan Allah tidak bisa mati. Harus manusia yang mati. Kalau begitu, supaya mati dan bisa menebus, maka harus manusianya mati. Tapi kesatuan dengan kealahan tidak boleh terpisah. Ya, kalau sampai kealahannya meninggalkan kemanusiaan, maka sia-sialah kematiannya. Karena itu pandangan ini tidak bisa diterima. Kealahan Yesus tidak bisa meninggalkan kemanusiaannya. Walaupun kemanusiaannya yang mati. Ya, Clark bilang begini, sebagian orang menganggap bahwa keilahian sekarang telah pergi dari Kristus. Dan bahwa hakikat manusianya ditinggalkan tanpa dukungan untuk memikul hukuman yang seharusnya bagi manusia untuk dosa-dosa mereka. Tetapi ini sama sekali tidak boleh diterima. Karena itu akan mencabut atau menghilangkan manfaat yang tak terbatas dari pengorbanannya. Dan sebagai akibatnya dosa dari dunia ditinggalkan tanpa penebusan. Ambillah keilahian dari tindakan penebusan Kristus dan penebusan itu dihancurkan. Ambil kealahannya, penebusan hancur. Tidak ada. Ya, karena itu maka kita tidak boleh menerima pandangan kealahan Yesus meninggalkan kemanusiaannya. Tidak bisa. Ya. Kalau begitu ya bagaimana pandangan yang benar? Kalau bukan kealahan yang meninggalkan kemanusiaan, maka kemungkinan yang kedua adalah Allah Bapa lah yang meninggalkan Yesus sebagai Allah manusia di atas kayu salib. Ya, Allah Bapa meninggalkan Yesus sebagai Allah manusia di atas kayu salib. Pribadi pertama dari Tritunggal meninggalkan pribadi kedua dari Tritunggal dalam masa inkarnasi. Nah, kelihatannya ini adalah pandangan yang lebih aman. Seorang penafsir namanya Lenski, dia bilang begini, juga teriakan ini, Eli Eli lama sabatani, teriakan ini tidak diucapkan hanya oleh hakikat manusianya. Seakan-akan hakikat manusianya dipisahkan dari hakikat ilahi. Dan ditinggalkan untuk berdiri sendiri dalam 3 jam penderitaan dalam kegelapan ini. Yesus tidak meratap karena hakikat ilahi atau kuasa ilahi meninggalkannya. Tapi karena seorang pribadi lain, engkau. Ya. Mengapa engkau, kalau engkau itu pribadi lain, telah meninggalkannya. Kita harus memperhatikan perbedaan antara pengalaman Yesus di Getsemani dan di Golgota, kata Lenski. Dalam taman Getsemani, Yesus mempunyai Allah yang mendengarnya dan menguatkannya. Di kayu salib, Allah ini sepenuhnya berbalik dari dia. Dengan kekuatannya dalam keadaan sekarat, ia berteriak kepada Allah dan sekarang tidak lagi melihat Sang Bapa dalam dirinya. Jadi menurut Lenski, memang Bapalah yang meninggalkan Yesus Kristus. Kalau begitu, ini kan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa terpisahkan. Tapi kalau Bapa sampai meninggalkan Anak, itu berarti pribadi pertama meninggalkan pribadi kedua. Berarti Tritunggal bubar dong. Nah, ini misteri yang kita tidak bisa pecahkan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kalangan Allah Tritunggal pada waktu itu. Ya, tetapi memang kita hanya bisa anggap ini misteri. Dengankan kita, Reformator Martin Luther pun bingung. Sampai Luther pernah berteriak, siapa dapat mengerti hal ini?
Siapa yang dapat mengerti Allah meninggalkan Allah? Kan Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Siapa bisa mengerti? Luther sampai berteriak seperti itu. Tapi terlepas daripada itu, bagusnya pandangan ini adalah Kristus betul-betul memikul hukuman dosa kita di dalam dirinya. Ya. Nah, karena Allah Bapa yang meninggalkan, dan itu berarti bahwa Yesus tetap satu sebagai Allah manusia. Pada waktu hakikat manusianya mati, kealahannya memberikan nilai pada kematian itu, sehingga kematian itu bersifat menebus dan sanggup menebus semua orang di dunia ini. Itulah yang terjadi. Puji Tuhan, bukan kealahannya yang meninggalkan kemanusiaan. Kalau tidak, maka sia-sia dan kita pun tak mungkin diselamatkan. Oke? Pak, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, ya. Pak, kenapa kata-kata Eli Eli lama sabaktani itu ada dalam dua bahasa? Mengapa tidak Ibrani saja atau Aram saja? Tapi harus dipandu begitu, pakai dua bahasa begitu. Apa ada tujuannya tersendiri, Pak? Ya, memang pada waktu itu kan bahasa itu sudah banyak, populer. Ini ya, orang Israel asli itu kan ngomong bahasa Ibrani. Ya, sudah ngomong bahasa Ibrani. Tahu-tahu mereka ke pembuangan, tadi saya singgung tuh ya. Lalu mereka kembangkan Ibrani pembuangan, pulang dari pembuangan bawa lalu jadi Aram. Ya. Sementara itu orang Yunani sebelumnya menguasai dunia. Maka mereka kembangkan bahasa mereka, bahasa Yunani mendunia, menjadi bahasa internasional. Maka bahasa Yunani juga berkembang. Bahasa Yunani juga berkembang. Pada saat itu Yunani berkembang ya pakai bahasa Yunani. Tapi ternyata waktu Yunani runtuh, datanglah kekuasaan baru yaitu Roma. Roma itu bahasa resminya adalah bahasa Latin. Ya, resminya bahasa Latin. Walaupun dia sudah pakai bahasa Latin, tapi dia tidak bisa geser bahasa Yunani. Tapi orang Israel aslinya Ibrani, tapi karena sudah pengaruh pembuangan, lama-lama banyak orang yang pakai bahasa Aram. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pembagian bahasanya adalah begini. Kalau bahasa resmi keagamaan, mereka akan pakai Ibrani murni. Ya, kalau bahasa hari-hari, pergaulan hari-hari, mereka pakai bahasa Aram. Tapi bahasa resmi internasional, mereka pakai bahasa Yunani. Tapi sudah masuk wilayah hukum dan politik, mereka pakai bahasa Latin. Jadi 4 bahasa memang berkembang di sana. Nah itulah sebabnya karena pengaruh 4 bahasa ya orang juga, coba lihat murid Yesus, dari 12 murid Yesus ketua kelasnya siapa? Itu orang punya nama 3. Ya kan? Pertama dia nama Simon, kedua dia nama Petrus, ketiga dia nama Kefas. Ya, Simon itu nama Ibrani. Ya, Petrus itu Petros nama Yunani. Kefas itu nama Aram. Ya, jadi satu orang nama 3. Itu karena 3 bahasa. Jadi sudah lumrah kalau mereka pakai bahasa dan ngomong campur-campur bahasa itu juga ya. Kita syuting ya. Dan besok kita akan syuting lagi ya. Oke, besok datang ya. Siap besok datang? Oke, thank you, goodbye. Saya habis ngomong dengan mereka bahasa Indonesia, saya langsung thank you, goodbye pakai bahasa Inggris. Itu kan lumrah kita hari-hari sekarang ya. Karena saya suka bikin renungan di TikTok. Ya, biasa lihat-lihat TikTok juga. Nah, ya saya kadang-kadang jengkel juga. TikTok ini hanya banyak orang goyang-goyang saja. Ya, ketemulah goyang satu goyangin semua tiba-tiba beginilah. Ya, saya sebenarnya tidak suka, tapi karena ketemu orang menyanyi terus ya akhirnya hafal juga itu lagu-lagu. Ya, jadi ada satu lagu yang terkenal di TikTok. Sacinta sama kau bukan orang lain. Pasti tahu ya. Sacinta sama kau bukan orang lain. Sesayang sama kau tak mungkin Sesayang sama kau
tra mungkin samain. Lalu kalimat ketiga, hanya dengan kau senyaman every time, you always in my mind. Coba bayangkan itu lagu dia gabung berapa bahasa. Sa cinta sama kau, ini pasti bahasa orang Timur, karena sa itu dia ambil dari saya mungkin ya. Cinta sama ko itu mungkin kependekan dari kau. Berarti ini sudah bahasa orang Timur. Sa cinta sama ko, bukan orang lain, itu kan bahasa Indonesia standar, ejaan yang disempurnakan. Sa sayang sama ko, itu sudah Timur punya. Tra mungkin sama main, sudah campuran Timur dan Indonesia. Hanya dengan ko sa nyaman every time. Inggris masuk lagi. Ya. You always in my mind. Ini enaknya main TikTok. Ya. Jadi saya kalau main TikTok juga berguna juga untuk mengajar ya. Ya. Jadi kenapa? Karena kita sudah biasa dengan bahasa daerah kita, sa cinta sama ko, ya. Itu sudah biasa. Tapi kita juga pakai bahasa Indonesia standar. Tapi Inggris juga menjadi bahasa internasional. Jadi kita bisa campur baur lagi jadi rujak. Bisa. Nah, ternyata kondisi zaman dulu juga 4 bahasa ini juga ini. Itulah sebabnya di atas salib Yesus yang ada tulisan itu juga tulis berapa bahasa itu? Ada bahasa Latin, ada bahasa Ibrani, itu ada. Karena memang bahasa berkembang di sana begitu. Ya. Makanya bahasa Aram itu menjadi bahasa ibu. Ngomong hari-hari pakai bahasa Aram. Tapi kalau mau supaya Injil populer, kau tulis dalam bahasa Aram kurang laku. Injil supaya menyebar harus tulisnya dalam bahasa internasional, bahasa Yunani. Makanya biarpun ngomong Aram, tapi kitab suci ditulis bahasa Yunani. Itu sama seperti kita di sini ngomong bahasa Kupang, tapi kalau mau go public, translate in English. Ya, supaya go public. Nah karena itu ngomong campur bahasa satu lari ke bahasa lain itu biasa pada waktu itu, seperti sekarang. Maka kalau Eli diambil dari bahasa Ibrani, lalu lama sabatani itu masuk ke Aramaik, ya biasa. Ya, apakah ada makna tertentu? Tidak ada, itu hanya memang kebiasaan percakapan waktu itu ya. Oke. Pemirsa di rumah juga kalau punya pertanyaan silakan. Kami menunggu pertanyaan saudara, silakan SMS, WA di nomor yang ada dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Juga yang butuh dukungan doa atau konseling, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV siap melayani saudara. Nah, jadi kita sudah lihat tadi ya, siapa yang meninggalkan pribadi pertama Allah Bapa, meninggalkan pribadi kedua sebagai Allah manusia. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Ya. Kalau bagian pertama kita sudah lihat pandangan yang benar, Allah Bapa meninggalkan Yesus. Sekarang pertanyaannya, mengapa Bapa tinggalkan Yesus? Bahwa Bapa meninggalkan Yesus ini ada hubungan dengan urusan penebusan dosa. Ingat, Yesus itu tidak berdosa sama sekali ya. Kita sudah bahas konsep kesucian Yesus pada episode yang lalu. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus itu tidak berdosa, tapi karena kita dibuat menjadi dosa. Apa artinya dibuat menjadi dosa? Ya dianggap orang berdosa. Ya, diperlakukan sebagai orang berdosa karena dia menjadi wakil orang berdosa. Yesus sebelum naik ke salib itu sangat dikasihi oleh Bapa. Makanya Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sepanjang hidupnya Yesus berkenan pada Bapa sampai waktu dia naik di atas kayu salib. Waktu dia naik ke atas kayu salib, dia dijadikan berdosa karena kita. Dia menjadi wakil orang berdosa yang mau mengganti orang berdosa terima hukuman Allah. Ingat, status manusia berdosa di hadapan Allah itu adalah musuh. Makanya Paulus bilang, kita dulu waktu seteru, waktu musuh. Jadi kalau saudara orang berdosa, saudara itu musuh Allah. Saya orang berdosa, saya musuh Allah. Kalau begitu Yesus mau ganti saya, berarti dia harus mengambil posisi saya, status saya sebagai musuh.
Maka di atas kayu salib ini kita bisa lihat Allah Bapa tidak lagi melihat Yesus sebagai anak yang dikasihi, tapi sebagai perwakilan orang berdosa yang harus dihajar, harus dihukum. Itulah sebabnya Allah murka terhadap orang berdosa. Murkanya diarahkan kepada Yesus. Maka Allah sekarang, Allah kebencian Allah kepada dosa itu ditumpahkan kepada Yesus. Maka di sini bukan urusan lagi anak yang kukasihi, tapi musuh yang harus menerima hukuman. Ya. Stephen Tong bilang perkataan Kristus keempat menunjukkan perbedaan status. Sekarang Kristus berdiri sebagai orang berdosa. Yesus Kristus berdiri sebagai orang berdosa menggantikan Anda dan saya. Sampai selama-lamanya kita tidak mungkin mengerti bagaimana Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Kita hanya bisa mengerti bahwa kita yang berdosa dianggap menjadi tidak berdosa melalui pembenaran oleh Kristus karena Dia mati bagi kita. Kita bisa mengerti dan tahu bahwa diri kita disucikan dan dikuduskan di hadapan Tuhan karena karya Kristus. Tapi bagaimanakah kita bisa mengerti akan Kristus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa? Bagaimana kita mengerti bahwa Dia yang benar menjadi tidak benar karena kita? Namun walaupun hal itu tidak dapat kita mengerti, Alkitab mengajar bahwa hal itu harus diterima dengan iman. Sekarang gini ya, Yesus ini kan perwakilan orang berdosa. Orang berdosa itu jahat. Maka sekarang Allah Bapa tuh melihat Yesus ini sebagai orang berdosa. Ya. Dia membawa di atas kayu salib kejahatan kita sekalian. Maka Allah Bapa melihat Yesus sekarang, melihat kejahatan dunia ada dalam dia. Nah, pertanyaan kita, bisakah Allah yang suci itu melihat kejahatan? Habakus 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Ya, sekarang kejahatan dunia sekarang ada di wakilnya, yaitu Yesus di atas kayu salib. Matanya terlalu suci untuk melihat. Kalau begitu Bapa tidak bisa melihat Yesus sebagai perwakilan kejahatan. Itulah sebabnya Dia memalingkan mukanya dari Yesus. Ya, ingat Yesaya 59. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti dosa kejahatan itu yang memisahkan. Nah, kalau Yesus sudah menjadi perwakilan orang berdosa, Bapa itu terlalu suci untuk melihat kejahatan, maka tidak bisa terjadi Allah Bapa tetap dengan Yesus menyatu. Tidak bisa. Oleh sebab itulah matanya yang suci itu dibuang dari Yesus. Dan Bapa meninggalkan Dia. Pada waktu Bapa meninggalkan Dia, Dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Barclay bilang pada momen itulah beban dosa dunia jatuh menimpa hati dan keberadaan Yesus. Itulah momennya ketika Ia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Hukuman yang Ia tanggung bagi kita adalah perpisahan dari Allah yang tak terhindarkan, yang disebabkan oleh dosa. Tidak seorang pun dapat berkata hal itu tidaklah benar. Namun bila ini benar, ini satu misteri yang hanya dapat kita katakan dan padanya kita harus merasa kagum. Ya. Perpisahan seperti inilah yang terjadi antara Yesus dan Bapa. Kenapa bisa terjadi? Atau pertanyaan kita tadi, mengapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena matanya terlalu suci untuk berhadapan dengan wakil orang berdosa. Coba bayangkan, kalau Ibu Doli orang berdosa berhadapan dengan Allah, ya, Allah sudah memalingkan mukanya. Padahal satu orang. Ya. Bayangkan kalau Ibu Doli ambil dosanya Pak, ambil dosanya itu, ambil dosanya sana, ambil dosanya sana, ambil dosanya sana, ambil dosanya sana, lalu berhadapan. Ini tambah, kalau tadi satu orang berdosa saja, saya sebagai Allah sudah tidak sudi. Apalagi sudah ambil dosa orang lain, apalagi dosa dunia. Maka itu mustahil bisa terjadi persatuan.
Itulah sebabnya hal yang wajar adalah terjadinya perpisahan. Ya. Kalau tadi saya bertanya, mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Pertanyaan sekarang yang ketiga adalah, mengapa Yesus harus ditinggalkan Bapa? Ya, mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Sudah dijawab. Tapi mengapa Yesus harus ditinggalkan oleh Bapa? Apakah penghinaan tidak cukup? Apakah pencambukan tidak cukup? Pukulan tidak cukup? Penyaliban tidak cukup sampai harus ditinggalkan lagi? Gini, apa akibat dosa yang pertama setelah Adam dan Hawa berbuat dosa? Sebelum berbuat dosa tinggal dalam Taman Eden, ya, penuh dengan bahagia, kelimpahan, berkat, kasih karunia. Begitu jatuh dalam dosa, coba Kejadian 3, 23, 24. Kejadian 3, ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, usir mereka keluar dari Taman Eden, menghalau mereka, mencegah mereka masuk kembali, pasang kerub di situ, malaikat jaga. Dengan kata lain, akibat pertama dari kejatuhan dalam dosa adalah terpisah dari Allah. Manusia berdosa tidak bisa lagi bersatu dengan Allah, maka harus diusir, terjadi perpisahan. Ya, terjadi perpisahan. Nah, kalau begitu kita bisa lihat di sini bahwa perpisahan itu akibat dosa. Kalau Yesus mau menanggung hukuman dosa, maka dia pun harus menanggung perpisahan. Harus menanggung perpisahan. Itu akibat dosa. Ya. Ini menarik ya, konsep ini ya. Itulah sebabnya saya bilang kristologi Kristen ini dalam sekali. Bukan hanya kristologi, soteriologi Kristen. Konsep keselamatan Kristen ini saudara tidak pernah dapat dimanapun. Ya. Dalam sekali, dan ini hanya bisa terjadi karena hikmat Allah. Makanya lagu terpujilah Allah, hikmatnya besar. Hikmatnya besar karena merancang keselamatan, konsep keselamatan yang kalau saudara dalami, kalau saudara tidak pelajari, rasanya semua agama sama saja. Ya, jadi pindah-pindah agama pun no problem. Tapi kalau saudara menyadari kekayaan hikmat Allah di dalam konsep keselamatan kekristenan, saudara tidak akan pernah meninggalkan kekristenan. Tidak akan pernah. Sehingga dari kacamata ini, semua yang meninggalkan kekristenan itu kebodohan. Dan berapa banyak orang bodoh telah pergi, ya, meninggalkan kekristenan. Kita berharap Tuhan mencelikan mata mereka untuk melihat kebenaran. Dan kita berdoa supaya orang Kristen pintar dan melihat kekayaan ini, sehingga tidak menukar kekayaan ini hanya untuk dapat jabatan, hanya untuk dapat kedudukan, hanya untuk dapat kekayaan, hanya untuk dapat cowok, cewek, lalu korbankan kebenaran ini. Ya. Karena itu yang lagi pacaran dengan agama lain dan lagi memikirkan dan mempertimbangkan untuk pindah agama, meninggalkan kekristenan, bertobatlah kamu. Putuskanlah pacarmu itu. Kenapa? Karena sesayang-sayangnya dia sama kamu, dia belum pernah mati untuk kau. Dia tidak pernah berkorban seperti Kristus berkorban untukmu. Ya. Nah, begitu terjadi, jadi mengapa sampai Yesus harus ditinggalkan? Ya karena memang akibat dosa itu adalah keterpisahan. Begitu terjadi keterpisahan ini, terjadi perubahan-perubahan yang drastis. Kenapa? Hubungan Yesus dan Bapa itu menjadi berubah atau berbeda. Dulu dia berkata, coba Yohanes 11 ayat 42.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Aku tahu, kata Yesus pada Bapa, engkau selalu mendengar aku. Bapa itu selalu mendengar Yesus. Sebelum salib, Bapa selalu mendengar Yesus. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayatnya 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku Ia sendiri. menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri. Itu sebelum salib. Sebelum naik ke salib, engkau selalu mendengar aku. Sebelum naik ke salib, ia menyertai aku, tidak membiarkan aku sendiri. Tapi begitu di atas salib, mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Dan ini sebenarnya adalah hukuman yang terberat. Ya, terberat. Henry bilang begini, kenyataan bahwa Kristus ditinggalkan oleh Bapa merupakan hal yang paling menyedihkan dan paling dikeluhkan olehnya di antara semua penderitaan yang dialaminya. Di sini terdengar suara paling menyayat hati. Dia berkata, dia tidak berkata, mengapa aku disesah? Kenapa aku diludahi? Kenapa tubuhku dipaku di kayu salib? Dia juga tidak berkata kepada para muridnya saat memalingkan punggung terhadap dia, mengapa kamu meninggalkan aku? Tapi saat Bapaknya menjauhkan diri darinya, dia pun meraung seperti itu. Wow. Saya tahu pasti kenapa aku itu juga sakit ya. Dan Yesus saya kira pasti berteriak itu. Tapi Alkitab tidak pernah bercatat dia meraung karena itu. Murid-murid tidak ada yang ikut dia. Dia tidak bilang, murid-murid mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak. Tapi begitu Bapa meninggalkan dia, dia berteriak. Ini penderitaan paling hebat karena ini penderitaan rohani. Kalau dipaku itu penderitaan fisik. Ditusuk tombak, mahkota duri, cambuk, itu penderitaan fisik. Tapi yang ini penderitaan rohani. Dan penderitaan rohani biasa lebih hebat dari penderitaan fisik. Ketika Megiset ditinggal oleh sang kekasih, dia menyanyi, lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati ini. Ya, padahal sakit gigi saya susah setengah mati itu ya. Ya, sakit sekali kalau sakit gigi. Tapi dia masih bilang lebih baik sakit di gigi daripada sakit di hati ini. Berarti Megiset mengakui bahwa sakit fisik itu masih kalah daripada sakit psikis atau sakit rohani. Nah, karena itu penderitaan fisik yang kali lalu kita sudah bahas dalam episode kali lalu pasti menyakitkan. Tapi penderitaan ditinggal oleh Bapa ini lebih menyakitkan. Sebenarnya ditinggal oleh orang itu juga tidak apa-apalah. Ya, tidak apa-apalah. Kalau Pak ditinggal oleh Ibu Doli, biasa-biasa aja ya. Kenapa? Toh nggak ada hubungan apa-apa. Biasa-biasa aja. Tidak menderita. Tidak ketemu 3 bulan juga tidak apa-apa kan? Tidak menderita. Lalu menderita kalau bagaimana? Menderita itu kalau 2 orang saling mencintai. Nah, itu baru menderita. Ya. Kalau ternyata 2 orang saling mencintai dan hanya tunggu waktu menikah saja, tiba-tiba Pak hilang 3 bulan tidak ada kabar, nah itu baru penderitaan, ya kan? Itu baru penderitaan. Ya, tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa, mau pergi sajalah, ya. Emang gua pikirin, ya, kan begitu. Nah, makin dekat 2 orang, hubungan kasih di antara mereka, itu kalau terjadi perpisahan, itu makin menderita. Ya, dan tidak mudah 2 orang yang saling mencintai bisa berpisah tanpa rasa sakit. Kalau cintanya hanya 50%, sakitnya ya 50% saja, ya kan? Tapi kalau ya cintanya full 100%, maka penderitaannya 100%. Ada suami istri, laki perempuan saling mencintai, menikah. Si laki ini sangat mencintai perempuan, demikian pula sebaliknya. Tapi ternyata mereka tidak punya anak.
karena tidak punya anak, orang tua menuntut si laki harus punya anak, jadi kawin lagi. Ya, kawin lagi. Lalu laki omong sama perempuan, saya mau kawin lagi. Lalu dia bilang, tidak. Kalau kamu mau kawin lagi, kita dua cerai. Tapi karena tuntutan berat, maka okelah. Sang suami bilang, saya mau cerai. Tapi dia sebenarnya cinta istrinya. Istrinya cinta dia. Lalu istrinya bilang, oke, kalau begitu begini, saya terima kita cerai. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah, tolong bikin resepsi perceraian. Tolong bikin resepsi perceraian. Dan saya minta resepsi perceraian itu buatlah di hotel yang sama waktu kita resepsi pernikahan. Dan yang kedua, undangannya harus sama. Ya. Akhirnya sang suami menyetujui, dibuatlah resepsi perceraian dan semua daftar undangan yang masih bisa dihadirkan, dihadirkanlah. Dan hari itu mereka mengumumkan perceraian. Pada waktu si suami mengumumkan perceraian, dia begitu sedih. Ya, dia begitu sedih dan pada akhirnya sementara dia masih ngomong, saking sedih dia jatuh dan pingsan. Ya, dia jatuh dan pingsan. Ya, tapi dia sadar lagi. Dia sadar lagi, lanjutkan lagi resepsi perceraian. Selesai acara, orang sudah pulang, si laki ini stres. Ya, si laki ini stres. Lalu dalam keadaan stres, dia minum mabuk. Lalu waktu dia minum mabuk, dia bilang sama istrinya, kita sudah resmi bercerai. Ya, nah karena itu kamu pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah, kita ambillah semua yang kau anggap berharga. Bawa pulang ke rumahmu sudah. Kalau kau ambil mobil itu berharga, bawa pulang ke rumahmu. Ke rumah kita. Semua yang kau berharga, bawa pulang. Saking mabuknya, dia jatuh, pingsan lagi si laki. Besok pagi, dia siuman. Waktu dia siuman, dia bingung, ini ada di mana ini? Dia lihat-lihat, loh ini kan rumah mertua. Berarti istri saya waktu saya pingsan, dia bawa pulang saya ke rumahnya, rumah papa mamanya. Lalu dia sadar, dia tanya, istriku, mengapa saya ada di rumahmu? Lalu istri bilang, Pak, waktu bapak saya belum pingsan, bapak bilang, silakan mama bawa semua yang paling mama anggap berharga. Menurut mama, papa paling berharga, jadi mama bawa pulang. Oh, amazing, ya. Dahsyat. Rupanya dua orang yang saling mencintai susah berpisah. Kalau berpisah sakit. Tapi sekarang coba pikirkan. Cari di mana dua orang yang paling saling mencintai di dunia ini, kalau kualitas cintanya, kasihnya sama seperti kasih bapak dan anak. Tidak ada. Berarti cinta paling besar itu adalah cinta bapak dan anak. Dan sekarang gara-gara orang berdosa, dua pribadi yang saling mencintai itu terpisah. Maka bahasa Henry tadi saya suka, ya. Dia bilang, pada saat bapaknya menjauhkan diri darinya, dia pun meraung seperti itu. Teriakan yang sangat menyayat hati karena sangat menyedihkan. Ya. Dan itu membuat Yesus menderita. Dan yang ketiga yang paling membuat dia menderita adalah begini. Perpisahan itu terjadi di puncak penderitaannya. Ya. Kalau ditinggal dalam keadaan jaya, saya banyak uang, saya terkenal, saya populer, saya hebat. Kalau kamu mau tinggalkan, tinggalkanlah. Ya. Tapi kalau saya sudah kere, sudah tidak punya apa-apa lagi baru kau tinggalkan. Kau ini hanya mau manis saja ya. Sisa sepahnya dibuang. Ya. Ditinggalkan pada saat kita lebih membutuhkan orang itu. Yesus menderita sedemikian rupa, seharusnya pada saat seperti itulah dia butuh bapaknya. Tapi pada saat itu justru bapaknya meninggalkan dia. Itu membuat penderitaannya tambah hebat. Dia lagi sedikit mau mati nih. Tapi dia mati dalam kesadaran bahwa dia ditinggal oleh Allah Bapa.
ada satu hal yang penting kalau orang mau mati syahid. Rata-rata orang mau mati syahid itu kelihatannya Tuhan bekerja sehingga mereka pandangannya sudah lain, sehingga tidak lagi memperhatikan dunia ini. Ini kasusnya seperti Stefanus. Pada waktu Stefanus dirajam dengan batu, lalu Kisah 7 ayat 56 berkata apa? Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Waktu Stefanus sudah mau mati karena batu datang, dia melihat kehadiran Allah. Yesus ada di surga siap menyambutnya. Tapi sayang, ketika Yesus hampir mati, ya justru yang terjadi adalah ditinggalkan. Ya, menyedihkan sekali. Itulah sebabnya ini penderitaan yang terhebat. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 12, 27, 28. Coba baca Yohanes 12, 27, 28. Yohanes pasal 12 ayat 27 dan 28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini di Getsemani. Saat Yesus dalam tekanan yang hebat, penuh ketakutan, dia masih bicara dengan Bapa. Dan ternyata ada suara. Bapa jawab dia. Ya, Bapa bilang, aku telah memuliakannya dan aku memuliakannya lagi. Di Getsemani, saat ketakutan, saat penderitaan, berseru kepada Bapa, ada suara Bapa menjawab. Coba lihat Lukas 22, 41 sampai 43. Lukas 22 ayatnya 41 sampai 43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, sekarang dapat kekuatan ya. Di Getsemani, waktu menderita, berseru kepada Bapa, Bapa jawab. Bahkan masih kasih malaikat lagi untuk menolong. Tapi di Golgota, di atas kayu salib, meminta tolong siapa? Allah Bapa sudah meninggalkannya. Gimana? Kalau Allah Bapa saja meninggalkan, masakan malaikat mau datang? Tidak. Maka pada waktu itu Yesus betul-betul ditinggalkan sendirian tanpa Bapa yang mengasihinya. Tidakkah itu penderitaan yang luar biasa? Menderita dalam keheningan dan kesendirian. Ya. Tapi itulah faktanya. Yesus mengalami keterpisahan. Tapi ini menarik karena apa? Karena keterpisahannya bersifat menebus. Keterpisahannya bersifat menebus sehingga kita ini kan orang berdosa. Ya. Saudara orang berdosa terpisah dari Allah. Tapi Kristus di atas kayu salib sudah dipisahkan, terpisah dari Allah. Supaya waktu kamu percaya kepada Dia, kamu tidak lagi terpisah dari Allah. Haleluya. Semua orang berdosa pada dasarnya terpisah dari Allah. Tapi Yesus menanggung keterpisahan itu di atas kayu salib. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak lagi terpisah dari Allah, melainkan bersatu dengan Allah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Coba lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau tadinya kita terpisah.
Kalau Yesus tidak ditinggalkan Bapa, tidak ada satu orang pun bisa bersatu dengan Allah. Kalau Yesus tidak ditinggalkan oleh Allah Bapa, tidak ada manusia bisa mencapai Allah. Bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bersyukur dia pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. 2 Korintus 5 18-21. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan kita dengan dirinya. Kristus ya, Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Ayat 19. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ayat ke-20. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, itu konteks dari ayat tadi ya. Dia tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Tujuannya apa? Yang di atas tadi, yaitu supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Karena itu saudara-saudara, ya, Yesus mengalami perpisahan itu supaya yang percaya kepadanya tidak terpisah. Kalau saudara tidak punya Yesus, tidak percaya pada Yesus, saudara tetap terpisah dari Allah. Tidak peduli kamu rajin gereja, kamu terpisah dari Allah. Tidak peduli kamu sudah dibaptis, kamu tetap terpisah dari Allah. Tidak peduli kamu KTP-mu Kristen, kamu terpisah dari Allah. Kecuali kamu percaya kepada Dia, terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, itu barulah kamu bersatu dengan Allah. Karena keterpisahanmu dengan Allah, itulah yang sudah dipikulnya atau Dia tanggungnya. Dialah yang telah membayar keterpisahanmu dengan keterpisahan yang Dia alami. Itulah penebusan Yesus Kristus. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Allah Bapa meninggalkan Dia. Kemudian bagaimana dengan Roh Kudus? Tidak ada catatan apa-apa tentang Roh Kudus. Ya. Tapi kalau menurut saya dengan mempertimbangkan semua hal, tidak mungkin Allah Bapa meninggalkan anak karena dosa, terus Roh Kudusnya masih bersatu juga. Tidak bisa. Karena pada dasarnya tiga pribadi Tritunggal ini itu mempunyai pikiran, perasaan, kehendak yang sama, maka menurut saya Roh Kudus pun pasti terpisah. Kita bisa lihat bahwa sekian lama Yesus pelayanan itu kan Roh Kudus ada di atas dia. Ya, ada di atas dia dan memberikan kekuatan, penghiburan dan lain sebagainya. Tapi anehnya ketika dia di atas kayu salib dan menderita itu tidak ada catatan apapun lagi tentang pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Jadi sekalipun tidak eksplisit, tapi menurut saya ini terjadi keterpisahan pun. Ya. Atau paling-paling kita bisa lihat tidak ada pekerjaan, manifestasi pekerjaan Roh Kudus dalam Kristus lagi. Ya, maka Allah Bapa atau Roh Kudus sepaham dengan Allah Bapa, sekehendak dengan Allah Bapa untuk meninggalkan Allah Anak. Ya. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Pak, kalau Yesus itu kan Allah, Ya. Maha Hadir. Bapa juga Allah, Maha Hadir. Nah, bagaimana dua pribadi yang Maha Hadir ini bisa saling terpisah? Rasanya ini tidak memungkinkan, Pak. Ya, kalau Bapa Maha Hadir berarti hadir di semua tempat kan? Ada di mana-mana kan? Kalau Yesus juga Allah, ya Maha Hadir juga, ya hadir di mana-mana. Bagaimana dua orang yang hadir di mana-mana bisa terpisah? Kalau terpisah itu hanya memungkinkan kalau tidak Maha Hadir. Jadi bagaimana Bapa bisa terpisah dari Yesus? Ya itu kalau kita berpikir perpisahannya perpisahan lokasi. Ya, kalau perpisahan lokasi maka dua pribadi yang Maha Hadir tidak bisa berpisah.
Tapi ini bukan perpisahan lokasi, ini perpisahan relasi. Ya. Relasi dan lokasi itu tidak selamanya bisa sama. Ya, makanya ada LDR. Ya kan? Nah, ternyata relasi bisa jalan bagus walaupun jarak jauh. Tapi orang yang tiap hari bersama-sama pun belum tentu relasi jalan bagus. Ya kan? Ya. Walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh, mimpikah diriku, ya kan? Walaupun kau ada di dekatku, di sisiku, namun terasa jauh. Berarti lokasinya itu di sisi. Tapi kenapa rasa jauh? Relasi. Ya, itu ya. Ya, Bapak Pendeta. Ya. Saya mau bertanya, kira-kira keterpisahan Yesus dan Bapa itu berlangsung berapa lama? Ya, ini kan pada waktu dia memikul dosa. Ya, pada waktu dia memikul dosa, dia terpisah dari Allah Bapa. Kapan? Berapa lama? Kalau dosa sudah selesai dipikul. Nah, kapan dosa selesai? Ya di atas kayu salib juga. Waktu dia bilang, sudah selesai. Ya kalau sudah selesai, berarti dosa sudah selesai. Kalau dosa sudah selesai, ya berarti sudah tidak perlu lagi perpisahan. Maka terjadilah kembali kesatuan antara Bapa dan Anak. Kalau begitu dilihat dari situ, kita lihat bahwa Yesus itu full di salib itu kan 3 jam ya. 3 jam ya. Nah kita tidak tahu pada jam berapa, kan di salib jam 12 mati jam 3. Kita tidak tahu waktu dia berteriak Eli Eli lama sabachthani itu jam berapa. Itu perkataan keempat. Ya, tapi nanti dia sudah selesai, lalu dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, nah jarak antara perkataan keempat dengan perkataan keenam dan 7 sudah selesai. Itu berapa lama? Tapi yang pasti, ya, jamnya itu ya begitu. Ya, 12 dengan 3. Entah kalau katakanlah kalau dia berteriak Eli Eli lama sabachthani itu ditinggalkan jam 1, ya, lalu menjelang putus napas jam 3 dia bilang sudah selesai, ya kira-kira 2 jam, ya 2 jam. Tapi itu penderitaan luar biasa seperti saya katakan tadi, ya. Nah, jadi itu kembali ke ini, itu memang perpisahan relasi, ya. Karena itulah semua yang telah percaya kepada Yesus, relasinya dipersatukan kembali dengan Allah, ya. Saya mau bertanya, Pak Ya. Esra, apakah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diterima Allah? Atau masihkah kita terpisah dari Allah? Hubungan dengan pertanyaan tadi, kan terpisah ini kan gara-gara dosa. Ya, terpisah berapa lama? Ya sampai dosa tuntas. Begitu dia sudah selesai, maka kesatuan kembali terjadi. Nah, kalau saja Yesus di atas kayu salib bilang, hampir selesai. Ya, kalau hampir selesai tidak bisa ada kesatuan. Ya, sebagian besar sudah selesai. Tidak bisa. Nyaris selesai. Tidak bisa. Tapi rupanya sudah selesai. Apa yang selesai? Utang dosa semua sudah selesai. Ya. Kalau begitu, pada waktu Pak percaya kepada Yesus, selesai semua. Kalau sudah selesai, masih bisa terpisah lagi? Tidak bisa. Ya, maka pada saat kita telah disatukan, dosa kita telah ditebus, maka betul-betul selesai. Kita tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah lagi. Ya, kalau kita salah dia tegur kita, kita salah dia hajar kita, tapi tidak mungkin dia tinggalkan kita. Ya, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Apa saja, penderitaan, kesakitan, kemiskinan, kekurangan, apa saja, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kita
dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Coba baca Ibrani 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pertanyaan Pak tadi, kok kayaknya perpisahannya hanya ya paling banter 2 jam ya. Tapi dengar kata-kata Awe Ping begini. Maka inilah dasar dari keselamatan kita. Dosa-dosa kita telah ditanggung atau dipikul. Tuntutan Allah terhadap kita telah dipenuhi sepenuhnya. Kristus ditinggalkan oleh Allah untuk sementara. Hanya 2 jam. Supaya kita bisa menikmati kehadirannya selama-lamanya. Kalau begitu, semua orang yang dipersatukan oleh Allah melalui Kristus tak mungkin lagi ditinggalkan. Tapi bagaimana dengan saudara yang tidak mau percaya Yesus? Kalau saudara tidak mau percaya Yesus, yang terjadi 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, dipisahkan selama-lamanya. Jadi Yesus sudah mengalami perpisahan itu untuk sementara waktu, supaya semua yang percaya kepada Dia itu bersatu lagi dengan Allah selama-lamanya tanpa dipisahkan. Tapi kalau saudara tetap tidak percaya Dia, kamu akan dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya tanpa bisa dipulihkan lagi. Karena itu semua yang sudah percaya Yesus harus bersyukur. Bersyukur sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Yesus pernah ditinggalkan supaya kamu diterima. Tapi saudara yang sampai hari ini masih mengeraskan hatimu, pikirkan ini. Kamu hidup berapa lama di dunia ini? Ya, kamu tidak tahu kapan mati. Tiap saat bisa mati, apalagi COVID banyak begini ya. Kita tidak tahu hari ini sehat-sehat, besok sudah masuk lubang kubur. Tapi hidup tidak selesai di lubang kubur. Jiwa harus berdiri dalam pengadilan Allah. Dan kalau kamu berdiri di pengadilan Allah, kamu akan dijauhkan dari hadiratnya selama-lamanya. Berbahagialah semua orang yang percaya kepadanya, karena kamu tak mungkin dipisahkan selama-lamanya dari hadirat Allah. Malam ini sebelum tidur, berdoalah, mengucap syukur. Malam ini yang sudah percaya Yesus boleh menyanyikan lagu Apakah yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Allahku. Ya. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa, bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kami telah belajar banyak hal. Semua yang Yesus alami itu berkebalikan dengan kami. Engkau disalibkan dan ditinggalkan supaya kami boleh diterima. Engkau ditolak supaya kami diterima. Engkau dimusuhi supaya kami juga diperlakukan sebagai sahabat. Engkau direndahkan supaya kami ditinggikan. Engkau disalibkan di antara penjahat supaya kami boleh dibawa ke tempat-Mu. Engkau memasuki dunia penjahat supaya para penjahat bisa dibawa ke Firdaus, dunia-Mu. Engkau ditelanjangi supaya kami boleh beroleh pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Engkau menjadi manusia supaya kami manusia bisa menjadi anak Allah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar untuk kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur tak ada habis-habisnya, dan kami bangga punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita ada dalam kelas episode tentang Kristologi. Masih ada episode-episode yang akan datang. Pastikan saudara mengikuti setiap session Kristologi ini, sehingga saudara makin mantap dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat, saya memberitakan Injil dengan begitu gigih untuk memenangkan banyak orang kepada Kristus. Kalau saudara mau terlibat di dalam pekerjaan seperti ini, saudara boleh
memberikan donasi melalui Pijar TV. Bukan untuk memperkaya Pijar TV atau memperkaya saya, tidak. Ya, tapi semua donasi yang saudara berikan akan dipakai untuk memproduksi acara-acara seperti ini untuk memberitakan firman dan Injil mencapai banyak orang. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk itu, silakan ambil bagian dalam pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar kaca Anda, silakan kirimkan bantuan Anda ke sana supaya memberkati banyak orang. Sekali lagi, kalau punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaannya. Butuh dukungan doa, silakan kontak juga. Tim Pijar TV siap mendukung Anda. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia. Puji Tuhan, kita sudah sangat diberkati dengan pengajaran hamba-Nya hari ini. Dan biarlah Anda terus setia dalam program ini, pemirsa, karena masih banyak lagi yang akan diajarkan kepada kita seputar pembicaraan mengenai Kristologi. Kami berterima kasih untuk setiap donasi yang diberikan dan kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasinya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Kalau Anda memiliki saran, pertanyaan, dan juga pendapat seputar dari program ini, Anda bisa tuliskan dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang juga kami tayangkan di layar kaca. Pemirsa, kita ketahui bersama betapa luar biasanya pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama, mengapa dia berteriak demikian? Karena dosa yang dia tanggung dalam hidupnya, yang adalah dosa Anda dan saya, yang memisahkan antara kita dengan Allah Bapa. Dan Allah Bapa memalingkan wajahnya kepada putra tunggalnya oleh karena demikian. Nah, untuk itu pemirsa, ketahuilah dan sadarilah, Yesus menanggung hal itu untuk memulihkan kita, untuk mengubahkan kehidupan kita, agar kita dari kehidupan maut berpindah kepada kehidupan kekal. Tidakkah Anda ingin hidup dalam kekekalan? Maka Alkitab berkata, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kami mengundang Anda untuk mengambil keputusan hari ini, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakuinya sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita. Maka Anda akan mulai berjalan dari kebenaran lepas kebenaran, dari kemuliaan lepas kemuliaan. Kita sudah harus berpisah dalam episode ini. Tetapi jangan khawatir, kami akan kembali lagi di episode-episode yang akan datang. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati, salam terang bagi Indonesia.